Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas trigonometri tentang jumlah dan selisih dua sudut. Ini merupakan lanjutan materi di kelas 10. Maka kalian harus mengingat kembali materi di kelas 10. Diharapkan kalian itu bisa memahami rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sin dan cos dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan rumus tersebut. Baik, sebelum saya masuk ke materi rumus jumlah dan selisih dua sudut, saya akan mengingatkan kembali trigonometri di kelas 10, yaitu berkaitan dengan sudut istimewa. Mungkin kalian masih pada ingat sudut istimewa itu terdiri dari apa saja. Sini saya hanya menjabarkan untuk sudut istimewa dari 0 sampai 90. Ya, karena pada dasarnya ini adalah intinya, dan yang saya tunjukkan adalah untuk nilai sin, cos, dan tan. Demikian juga untuk pembagian kuadrannya. Saya tidak akan menjabarkan rumus yang banyak, tapi di sini intinya adalah di kuadran 1 nilainya semua adalah positif, di kuadran 2 hanya sin yang positif, di kuadran 3 hanya tan yang positif, dan di kuadran 4 hanya cos yang positif. Dengan pembagian angka-angkanya dari 0 sampai 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270, dan 270 sampai 360. Ya, ini adalah materi kelas 10. Saya hanya mengingatkan saja. Nanti akan kita ingatkan kembali sambil mengikuti materi di kelas 11 ini. Untuk jumlah dan selisih dua sudut terbagi antara sin dan cos. Untuk rumus jumlah dan selisih sin, ya, di sini bisa sin A ditambah B. A ditambah B itu adalah sudutnya. Kita lihat bentuknya adalah sin, cos, cosin. Jadi untuk penjumlahan dan selisih sin adalah sin, cos, cosin. Kita lihat tandanya adalah di sini positif, ini juga positif. Ketika di sini negatif, ini juga negatif. Kita bandingkan dengan rumus jumlah dan selisih untuk cos. Dia mempunyai formula adalah cos cos sin sin. Nah, kita lihat tandanya. Di sini positif, dia negatif. Di sini negatif, dia positif. Jadi untuk sin tandanya selalu sama, sedangkan untuk cos tandanya adalah berbeda. Untuk sin adalah sin cos cosin, untuk cos adalah cos cos sin sin. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Tentukan nilai dari sin 15. Nah, di sini 15 ini tidak ada di dalam sudut istimewa yang dari 0 sampai 90 itu. Maka kita akan menggunakan rumus jumlah dan selisih. Itu adalah kegunaannya. Di sini 15 itu kita harus rubah dengan menggunakan sudut-sudut yang ada dalam sudut istimewa 0, 30, 45, 60, dan 90. Boleh ditambah, boleh dikurang supaya hasilnya 15. Ternyata setelah kita hitung ada dua macam, yaitu sudut 45 dikurang 30 hasilnya 15. Sudut 60 dikurang 45 juga hasilnya 15. Ini boleh dipakai dua-duanya. Pada soal kali ini saya akan memakai yang bawah, 60 dikurang 45. Kita ingat rumus sin tadi adalah sin cos cosin dengan tandanya adalah sama. Jadi kalau di sini negatif, ini juga negatif. Angkanya tinggal kita taruh saja. Di sini 60, di sini 45, di belakang juga sama, di sini 60, di sini 45. Nah, masih ingat sin 60? Kita buka lagi, sin 60 ternyata adalah setengah akar 3. Itu sin 60, cos 45, cos 45 yaitu setengah akar 2, cos 60 yaitu setengah, sin 45 setengah akar 2. Selanjutnya kita kalikan 1 kali 1, 2 kali 2, akar dengan akar. 1 kali 1 1, 2 kali 2 adalah 4, 3 kali 2 jadi 6. Demikian juga ini juga sama, 1 kali 1, 2 kali 2. Nah, di sini akar tidak ada pasangannya, jadi tetap dia adalah akar 2. Nah, kita lihat di sini ada angka yang sama, yaitu 1/4.
maka seperempatnya kita akan keluarkan. Setelah itu di sini ada akar 6 sama akar 2. 6 dan 2 bisa kita keluarkan kembali. Artinya di sini supaya hasilnya adalah tetap 2 dan 6, maka akan kita keluarkan adalah supaya bisa dikalikan dengan 2, berarti 2 kali 3, maka 2 nya kita keluarkan supaya hasilnya tetap 6. 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah bentuk paling sederhananya. Itu adalah contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua, cos 255. Masih ingat cara menentukan cos 255? Kita menggunakan kuadran. Nah, posisi cos 255 itu ada di kuadran mana? Nah, kita lihat di sini cos 255 itu adalah di antara 180 dengan 270. Di sini angka 255 berada, yaitu kuadran 3. Kuadran 3 nilai yang positif adalah tan. Sehingga untuk cos berarti dia harus negatif. Nah, di sini ada yang merah, ada yang hitam. Saya sarankan untuk menggunakan yang hitam, karena yang merah itu akan terjadi perubahan seperti ini. Maka kita pakai 180 ditambah alfa. Nah, ini 180 ditambah berapa supaya jadi 255? Maka setelah dihitung ternyata 180 ditambah 75. Sehingga cos 255 itu sama aja dengan min cos 75. Yang depan ini tinggal dicoret. Berapapun angka yang itu, ini yang depan ini akan dicoret. Nah, cos 75 dari mana? Sama kayak yang tadi, kita mencari dari sudut istimewa dari 0, 30, 45, 60 maupun 90. Kita rubah 75 itu berubah menjadi 30 ditambah 45. Nah, masih ingat cos itu apa? Cos itu adalah cos sin dengan tandanya beda. Kalau di sini positif maka dia menjadi negatif. Tinggal kita taruh cos 30 45, cos 30 45. Masih ingat cos 30 berapa? Setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, sin 30 setengah, sin 45 adalah akar 2. Nah, kita lanjut, kita langsungkan. Di sini yang sama adalah setengah dengan setengah dan akar 2, maka kita keluarkan itu. Jadi setengah kali setengah seperempat akar 2, sisanya adalah akar 3 dan di sini tidak ada, berarti sah 1, sehingga hasilnya adalah seperempat akar 2 akar 3 min 1. Demikian pertemuan pada hari ini.